Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yang Tiara Putri Dewi sebagai moderator, Nabila Maharani sebagai pembaca materi, Nanda Novarina sebagai pembaca materi, dan Silvi Yuniarni sebagai pembaca materi. Selanjutnya masuk ke materi 10, akuntansi pajak atas pendapatan. Klarifikasi pajak atas penghasilan menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Sini ada macam-macam klasifikasi pajak atas penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 29. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 26. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 23. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 22. Yang terakhir, pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya, penghasilan yang termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Baiklah, inilah lanjutan dari penghasilan yang merupakan objek pajak, yaitu yang H, royalty atau imbalan atau penggunaan atas penggunaan hak, yang I, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang L, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang M, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang N, pemberian asuransi. Selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang selanjutnya, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir itu surplus Bank Indonesia. Selanjutnya itu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yaitu menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2006, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah yang A. Pertama, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, harta hibah yang diterima oleh keluarga.
sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang B, warisan. Yang C, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kelanjutannya itu yang D, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus, limit profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Yang E, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang F, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cabang saldo laba. Yang kedua, bagi PT BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal saham. Yang G, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pembeli kerja maupun pegawai. Yang H, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang I, bagaimana bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, film dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang J, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan, yaitu yang pertama, merupakan perusahaan kecil, menengah, atau perusahaan yang penjualan netonya setahun tidak melebihi 5 miliar, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan 4 Tahun 1995, JO KMK 250 KMK 04 1995, JO SE 33 PJ 4 1995. Yang kedua yaitu sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang K, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang L, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur oleh lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.